Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Elvan ya. Jadi di video kali ini gue akan sharing atau berbagi tentang bagaimana caranya membuat page number atau halaman pada nomor pada halaman di Microsoft Word dengan berbagai macam format yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kenapa gue sangat tertarik untuk membuat video ini karena banyak teman ataupun adik-adik kelas yang sedang menyusun skripsi itu selalu nanyain gitu ya ke gue gimana caranya membuat berbagai macam format penomoran atau angka pada halaman dalam satu file yang sama atau dalam satu dokumen yang sama itu dengan format yang beda-beda gitu ya. Jadi langsung saja teman-teman, umumnya di skripsi itu di bagian pertama atau di bagian cover itu tidak diberikan halaman. Ya, kemudian masuk ke bagian abstrak, kemudian lembar pernyataan penulis dan lain-lain tuh ya ada banyak lah ya, ada kata pengantar, kemudian daftar isi dan lain-lain. Tapi di sini gue cuman ngelampirin dua halaman yang contohnya saja ya. Itu menggunakan biasanya format penomoran angka Romawi. Nah, sedangkan masuk kepada bagian bab itu biasanya kalau deskripsi itu menggunakan format penomoran angka yang umum kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari atau biasa dikenal atau disebut itu dengan angka Romaji ya. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama yang ingin gue kenalin ke teman-teman semua adalah sebelum kita masuk ke page number-nya ya, adalah bagian-bagian yang harus teman-teman tahu yang berkaitan erat dengan page number tersebut. Contoh, di lembar ini itu ada yang namanya header dan footer. Nah, header dan footer itu ada di mana sih dan bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi teman-teman bisa dengan dua cara. Yang pertama kalau teman-teman mau masuk ke header ya atau masuk ke bagian header itu teman-teman bisa klik dua kali di bagian atas seperti ini. Atau teman-teman juga itu bisa klik kanan dulu kemudian edit header. Ya, jadi sama. Teman-teman mau masuk ke header ataupun ke footer itu sama caranya seperti itu. Klik dua kali atau klik kanan kemudian edit header. Ya, kenapa header dan footer ini penting? Karena semua angka yang akan dijadikan halaman, yang akan dijadikan nomor pada halaman kita, itu biasanya diletakkan di bagian header maupun di footer. Kalau angkanya atau penomorannya itu mau teman-teman diletakkan di bagian atas, itu artinya ditaruhnya di bagian header. Kalau teman-teman mau taruh angka atau penomorannya di bagian bawah, itu teman-teman nanti akan taruh angkanya di bagian footer. Ya gitu ya. Jadi itulah sekilas terkait header dan footer. Nah, sekarang coba kita masukkan atau kita insert page number yang akan kita gunakan. Langsung saja ya. Kita klik dua kali di bagian footernya karena saya ingin contohnya ini di bagian bawah penomoran halamannya gitu ya. Teman-teman bisa klik kemudian insert page number, kemudian bottom, kita pilih yang di posisi tengah. Oh, sorry. Page number, bottom, yang tengah. Nah, seperti ini. Nah, tapi permasalahannya adalah kalau teman-teman bikin halaman kayak gini, dia akan ikut formatnya dan urutannya itu terus ke seluruh halaman di mana file itu ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah insert seperti tadi, itu halaman 2, halaman 3, dan seterusnya, itu akan menggunakan format yang sama dan urutan yang sama. Gitu ya. Sedangkan kalau deskripsi itu biasanya kalau misalkan kita ganti bagian, misalkan dari cover kemudian ke abstrak, itu kan menggunakan format yang beda. Kita ganti formatnya, maka angka yang dimulainya juga biasanya harusnya dari satu lagi gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan seperti ini, itu tidak bisa teman-teman. Itu tidak bisa ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan defaultnya itu akan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dan ganti-ganti pun nggak bisa. Contoh ya, misalkan kita mau ganti nih di halaman 2-nya jadi Romawi seperti ini, titik 2. Oke, kita coba. Nggak bisa ya teman-teman. Dia akan ikut ke seluruh halamannya. Dari halaman 1, 2, 3 itu malah berubah jadi seperti ini. Jadi seperti Romawi. Gitu ya, sama gitu ya. Jadi kemudian gimana caranya terus supaya dalam satu halaman ini
si formatnya itu angkanya itu beda-beda dan kita bisa mulai dari satu lagi, itu gimana caranya? Oke, caranya adalah teman-teman memisahkan antar bagian yang memiliki format yang berbeda tersebut menggunakan section. Oke, jadi langkahnya adalah teman-teman taruh kursor teman-teman di bagian kiri paling atas di halaman yang formatnya akan berbeda daripada halaman sebelumnya. Contohnya nih abstrak ya. Abstrak ini kan akan saya buat menjadi berbeda dibandingkan dengan cover nanti, format dari halamannya itu. Nah, maka saya taruh kursornya di bagian abstrak ini. Kemudian teman-teman masuk ke bagian page layout, kemudian ke brick, kemudian teman-teman klik next page. Ya, oke, memang tidak ada yang berubah. Secara kasat mata tidak ada yang berubah. Tapi ketika teman-teman klik di bagian header, maka akan bertambah bagian atau tulisan yang namanya section. Gitu ya, ada section 1, section 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi setelah kita next page, itu nanti dia akan berubah menjadi section yang baru. Gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu cuma header footer karena masih satu section, setelah saya tambahkan next page itu menjadi 2 section atau bertambah sectionnya. Nah, keuntungannya kita menggunakan section ini atau memisahkan antar halaman menggunakan section adalah kita bisa merubah format yang tidak sama dengan section sebelumnya. Contoh, di sini, oh ya, sebelumnya saya juga ingin menambahkan ketika teman-teman sudah menambahkan section, mohon untuk dinonaktifkan link to previews-nya agar format yang ada di section sebelumnya itu tidak ikut ke section berikutnya. Ya, diklik aja 2 kali. Oke. Diklik aja 1 kali. Kalau sudah nonaktif seperti ini berarti sudah beda ya, sudah tidak mengikut lagi dengan section sebelumnya. Oke, kalau sudah teman-teman itu bisa hapus ya, bisa hapus halaman yang pertama ini, dihapus agar halaman berikutnya itu menggunakan format yang mereka inginkan. Nah, jadi yang halaman pertama ini karena cover itu kan memang tidak menggunakan halaman ya. Jadi kalau misalkan tadi sectionnya belum kita tambahkan, itu ketika saya hapus di halaman pertama atau cover ini, itu halaman berikutnya juga akan hilang. Tapi karena ini sectionnya sudah saya tambahkan, maka ketika saya menghapus di bagian pertama atau di bagian cover, penomoran atau angka di halaman berikutnya itu tidak hilang atau tidak terhapus gitu ya. Nah, sekarang karena biasanya di bagian abstrak dan seterusnya itu menggunakan angka Romawi, kita langsung saja kita rubah formatnya menjadi angka Romawi. Ya, menjadi angka Romawi. Format page number, kemudian teman-teman pilih angka Romawi. Yang ini, nah, di sini juga teman-teman jangan lupa isi start at-nya. Start at-nya itu ketika kita merubah format angkanya atau format penomornya itu biasanya selalu dimulai dari angka 1 lagi. Gitu ya, baik itu Romawi, Romaji, atau angka-angka yang lain itu pasti dibalikin ke angka 1 lagi. Maka start at-nya teman-teman isi menjadi angka 1. Lalu teman-teman klik aja. Oke, sudah selesai. Jadi di section 2 ini, di section 1 saya tidak menggunakan angka, tidak menggunakan nomor halaman atau angka halaman, maka di bagian abstrak atau di section kedua ini saya menggunakan angka dengan format angka Romawi. Dimulai dari angka 1, halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini yang babnya itu masih ikut juga nih kepada yang section sebelumnya. Karena biasanya kalau untuk bab ini, itu kita akan rubah lagi formatnya menggunakan angka Romaji atau angka biasa yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu ya. Maka caranya masih sama teman-teman, kayak tadi. Itu teman-teman tinggal diklik saja ya. Di bagian sini, ditaruh kursornya di bagian kiri atas di halaman yang ingin teman-teman rubah formatnya. Kemudian klik page layout, kemudian diklik lagi bricks-nya, klik lagi next page-nya. Kalau sudah, kita cek apakah sectionnya sudah bertambah. Tadi kan hanya 2 section 1 dan section 2. Sekarang apakah sudah bertambah? Sudah teman-teman, menjadi section 3. Oke, kalau sudah menjadi section 3, maka langkah selanjutnya apa teman-teman? Iya, betul sekali, dinonaktifkan link to previews-nya. Kalau sudah dinonaktifkan, maka teman-teman tinggal klik page number, kemudian klik lagi format page number, kita rubah menjadi angka Romaji ya. Angka Romaji, kemudian start at-nya jangan lupa teman-teman, dari angka 1 lagi.
klik satu, kemudian kita lihat hasilnya. Oke ya, sudah berubah sekarang semuanya. Jadi dalam satu halaman ini dengan 3 format yang berbeda, di mana di cover saya tidak ingin menggunakan angka pada halaman atau nomor halaman, di bagian kedua di abstrak dan lembar pernyataan saya menggunakan angka Romawi untuk halamannya, dan di bagian bab 1 dan seterusnya saya menggunakan angka Romaji atau angka biasa. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman nanti merasa ada yang masih kurang jelas dalam penjelasannya, teman-teman boleh tanya langsung gitu ya ke saya, baik di kolom komentar maupun DM Instagram langsung di Instagram saya. Gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.